Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Selama ini proses pendidikan yang kita laksanakan atau bahkan yang kita jalani dulu, yaitu selalu kita melihat jika sekolah adalah tempat untuk mencari ilmu, tetapi nyatanya yaitu tempat untuk mencari nilai. Kita selalu beranggapan bahwa murid yang pintar mereka yang akan sukses di masa mendatang, sedangkan murid yang biasa atau bahkan tidak bisa apa-apa dari segi akademiknya, mereka tidak akan bisa berhasil atau bahagia di masa mendatang. Untuk itu kita tidak pernah memperhatikan kualitas belajar mereka untuk bisa mengembangkan pribadi anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita selalu mengabaikan. Jika kita melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan, pasti tidak akan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maka filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sudah dicanangkan tahun 1920-an. Saat ini ternyata filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan pendidikan nasional, bahwa maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pendidikan merupakan upaya pemanusiaan manusia secara manusiawi, secara utuh dan penuh ke arah kemerdekaan lahiriah dan batinnya, sehingga anak-anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri dengan merdeka belajar. Setiap anak adalah individu yang unik. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Nah, saat ini kita harus mulai merubah pola pikir kita. Jadi paradigma berpikir kita harus mulai kita rubah, bahwa setiap anak adalah individu yang unik. Mereka memiliki kodratnya masing-masing yang melekat pada diri mereka sejak mereka lahir. Anak-anak mempunyai karakter, minat dan bakat yang sesuai dengan kodratnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, jika kita menilai seekor ikan dari caranya untuk terbang, sampai kapanpun tidak akan bisa, karena ikan hidupnya di air, dia tidak akan bisa terbang seperti burung. Jadi seumur hidup ikan tersebut akan merasa tidak apa-apa. Hal inilah yang terjadi di dalam pendidikan kita selama ini. Jika kita melihat ke belakang, pasti kita memperlakukan anak-anak kita seperti ikan tersebut. Setiap hari kita menjejali anak-anak dengan semua pelajaran yang mau tidak mau harus mereka kuasai, mereka pelajari. Suka tidak suka mereka harus beraktivitas yang sama dengan temannya. Untuk itu dalam kegiatan pembelajaran, guru menerapkan sistem Among yang berarti menuntun segala kodrat pada anak untuk bisa kita maksimalkan. Jadi kita tumbuhkan dan kita maksimalkan potensi yang dimiliki anak tersebut sehingga bisa berguna untuk dirinya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Mari Bapak Ibu kita merubah paradigma berpikir kita bahwa kemerdekaan belajar yaitu kita bisa menuntun segala kodrat yang pada diri anak untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai bakat, minat, potensinya. Jangan lagi kita memaksakan anak untuk belajar apa yang bukan minat mereka. Jadi seperti pada tahun awal ajaran baru kita ada asesmen diagnostik. Di situ kita melihat bagaimana profil belajar anak-anak, kita mengetahui gaya belajar, minatnya. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk menerapkan kemerdekaan dalam belajar supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya berdasarkan tuntunan alam dan zamannya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.